Oke, selamat datang Ibu Febe. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi ya. Ya, gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Udah merayakan ulang tahun ke berapa tahun ini berarti Ibu? Tahun ini menjadi 79. 79. Tapi kan barusan November, jadi masih 78. Oh, wow. Tapi masih ini ya, kuat, masih sukacita. Tiap kontak dengan Ibu Febe saya selalu wah semangat sekali. Ibu, kita podcast siap. Wah, di mana kapan? Wah, luar biasa. Terima kasih ya Ibu ya. Nah, dan pada saat ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang generasi perintis, khususnya perintis Gereja Isa Al-Masih, yaitu Pak Pendeta Tan Hock Chuan. Berarti Papa ya, Ibu ya, Papa. Kira-kira waktu itu Ibu berarti usia berapa ya waktu Bapak merintis gereja ini ya? Perintisannya itu kalau secara resmi kan dari pelantikan majelis pertama di Pringgading waktu itu 21 Juli 46. 46. Ya, saya lahirnya November, akhir November 46. Jadi tahun yang sama. Oh. Ya. Begitu. Berarti usianya Gereja Isa Al-Masih sama dengan usia Ibu Febe. Iya, duluan sinode. Duluan sinode sekian bulan. Iya, 4 bulan. Iya, tapi Papa dulu berarti sebelum merintis itu bagaimana kehidupannya atau dia sebagai apa gitu? Gimana itu Ibu? Jadi Papi itu anak sulung dari 6 bersaudara. Kan mereka tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Tepatnya kotanya Langoan. Papi lahir di sana. Nah, tahun mereka ada di Manado, kemudian sudah tamat mungkin SMP atau SMA. Papi melanjutkan bukan kuliah ya dulu namanya, pelajaran ke Jakarta waktu itu, Batavia namanya masih. Lalu mengambil satu bagian. Lalu akhirnya setelah lulus dari sekolah itu, Papi kerjanya di douane. Douane itu kalau sekarang kantor bea cukai. Di Jakarta. Kemudian dipindah ke Surabaya. Nah, di Surabaya itu Papi menikah sama Mami di Surabaya. Gitu. Kemudian lahir kakak saya yang pertama, Eliezer Pesik. Ya. Oh, gitu. Ya, di Surabaya. Di Surabaya. Ya, berhubung mereka pegawai negeri seperti sekarang harus pindah-pindah tugas. Setelah Surabaya dipindah ke Manado, kebetulan. Ya, ke Manado. Lalu, nah waktu itu di Manado lahir kakak saya yang kedua. Perempuan, namanya Eodia Tan Giok Puan. Dia lahir di Manado. Kemudian beberapa tahun mungkin sudah usia sekolah ya Pak Eli, ada libur sekolah, Mami dengan beberapa waktu itu mereka dipindah lagi ke Makassar. Jadi Yujinya masih kecil, pindah ke Makassar. Nah, waktu liburan sekolah, Mami merencanakan mau pulang ke Surabaya karena sudah sekian tahun nggak pernah pulang bersama beberapa. Berarti Mami orang Surabaya? Ya, orang Surabaya. Dengan beberapa masih kerabat. Semua ibu-ibu, 3 ibu bawa anak-anak. Mereka ke Surabaya, ya senang bertemu ya dengan keluarga yang sudah lama tidak ketemu. Ternyata pecah perang dunia. Nah, waktu itu langsung terputus, nggak ada hubungan lagi. Jadi dari pihak Makassar mau telepon atau telegram nggak bisa. Jadi mereka nunggu gimana nih beritanya. Ibu, berarti Mami ke Surabaya, tapi Papi masih di Makassar. Ya. Karena ini liburan sekolah, lagi masuk perang dunia, lost kontak zaman itu. Nah, waktu itu setelah berapa lama gitu ya, mungkin makan waktu, Papi mulai berdoa, bernasar dia. Dia berkata, kalau memang Tuhan mempertemukan keluarga kembali,
saya bersedia untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, full time. Akhirnya Tuhan kabulkan. Tiba-tiba Papi bisa ke Surabaya, semua kaget. Wow, kok bisa datang? Gitu. Lalu ketika ketemu Mami, Papi juga bilang, ya sebenarnya itu saya bernasar sama Tuhan. Gini. Lalu Mami bilang, loh kalau bernasar sama Tuhan harus ditepati dong. Tapi apa jawaban Papi? Gini loh, memang mau memenuhi nasar itu, tapi besok aja kalau sudah pensiun. Sehingga saya hidupnya dari pensiun negara. Jemaat yang saya layani tidak perlu memikirkan honor. Menurut pandangan manusia itu hal yang bagus, ya. Tetapi Tuhan kan nggak mau dikasih usia pensiun. Mintanya Tuhan kan ya sudah janji, tepati nasarmu. Nah, jadi akhirnya setelah di Surabaya sudah mulai tenang, ya, kantor-kantor mulai aktif kembali, Papi dipindah lagi ke Semarang dengan 2 anak. Oh ya, sebelumnya itu jadi semua harta benda, seluruh rumah itu ditinggal di Makassar. Oh, di Makassar ya, justru. Jadi hilang semua itu. Oh, berarti waktu Papi dari Makassar ke Surabaya benar-benar bawa badan aja. Ya. Semuanya ditinggal. Ya. Iya. Terus sampai ke Semarang jadi nol, nggak punya apa-apa, benar-benar. Ke Semarang kan dipindah lagi ya, Ibu ya? Karena tugas. Nah, tapi Tuhan kejar dia terus. Kenapa saya bilang nasar itu dikejar oleh Tuhan? Karena waktu di Surabaya, Papi juga pelayanan di suatu gereja yang gembala sidangnya itu orang Belanda, Van Hessel. Nah, Van Hessel ini pernah tanya, apa enggak bersedia untuk menjadi full time di gereja pelayanan sepenuh waktu? Papi bilang, ya saya melayani sambil kerja. Ya. Oh, ya udah, kalau itu pilihannya. Jadi sudah pernah ada istilahnya ditanya oleh seseorang. Di follow up sama Tuhan. Ya, terus. Van Hessel. Iya. Gitu. Nah, sudah sampai di Semarang kan mencari rumah tinggal juga sulit ya. Tahun 44 waktu itu. Akhirnya dapat di rumah yang di Taman Berhubungan. Nah, jadi dekat sama Pringgading. Ada taman, nah itu di situ. Nah, waktu itu kakak saya yang kedua itu Yoje, dia suatu hari karena Mami itu sakit, jatuh, naik sepeda, belajar naik sepeda. Jadi di kamar terus. Terus dia lari ke belakang. Nyanyiannya tuh di belakang langit biru sama sana surga yang mulia. Lalu dipanggil oleh Mami. Yoje, kenapa kok nyanyi itu? Nyanyian sekolah minggu banyak. Kenapa enggak mau nyanyi itu? Nggak tahu berapa hari kemudian dia sakit. Sakit demam. Itu hanya 2 hari. Tiba-tiba Tuhan panggil anak itu. Jadi pukulan berat untuk keluarga ini. Waktu itu Papi sadar bahwa ini memang nasar yang harus dipenuhi. Setelah pemakaman, sampai waktu pemakaman Mami juga nggak bisa ikut. Dia begitu down ya, stres sampai harus disuntik dengan obat penenang. Terus Papi setelah beberapa waktu pergi ke kantor membawa surat pengunduran diri. Lalu waktu itu nggak tahu kejadiannya bagaimana di kantor. Tiba-tiba kurir dari kantor tuh pulang ke rumah, bawa pakaiannya Papi. Lalu Mami bilang, loh orangnya mana? Tuan Tan ditahan Kempetai. Hah? Ditahan Kempetai? Kenapa? Nggak tahu.
Lah dia pesan apa? Ya ini suruh mulangkan. Terus bilang apa lagi? Dia pesan sama sinyonya Pak Eri. Suruh cinta Tuhan sama sayang sama mamanya. Lalu mami bilang, kalau untuk saya, ya dia bilang, nyonya suruh ikut Tuhan. Wah, mami habis stres seperti itu ya, kehilangan anak. Nah itu saya tidak tahu jangka waktunya berapa lama kejadian ini lagi. Karena waktu itu kalau seseorang itu ditahan oleh Kempetai, dia tidak akan pulang. Kempetai ini berarti semacam Jepang. polisi, ya. Polisinya Jepang. Ya. Pasti tidak akan pulang. Jadi sudah tahu. Nah waktu itu juga papi tiba-tiba dimasukkan di sel gitu yang seorang diri gitu. Mungkin seperti kalau tentara yang disersi itu mungkin. Nah waktu itu papi tanya sama yang jaga, loh saya ini salah apa kok tiba-tiba ditahan di sini? Lalu yang jaga itu bilang, berdoa sama noninya. Jadi mereka itu Jepangnya tahu kalau habis kehilangan anak. Noni itu kan anak perempuan, mereka bilang. Lalu papi bilang, oh dunianya sudah lain, dia sudah di tempat lain, saya tidak bisa tanya. Nah waktu itu ya tentunya papi berdoa ya. Dan saya bilang di buku itu peran Roh Kudus. Tiba-tiba papi ingat kejadian di Pelabuhan Manado. Waktu itu ada, ya ini saya kurang jelas ya, itu kapal dagang atau kapal perang dari Jepang. Itu mungkin kandas atau apa. Nah papi yang kasih instruksi. Tiba-tiba papi bilang sama yang jaga, tolong saya dipertemukan sama Kempetai, salah satu Kempetai. Wah apa? Kok kenal? Ya penjaganya sudah bilang gitu. Ya saya perlu bicara. Tidak tahu ditahan berapa hari itu ya. Setelah itu Kempetainya benar datang. Mau apa kamu? Papi bilang, ya sebelum saya dieksekusi, saya ajukan permintaan terakhir. Tolong Kempetai kirim telegram ke Manado. Untuk apa? Ya, tolong tanya. Nah ini yang saya sayangkan. Saya tidak tulis lengkap, tidak tulis tepat ya. Itu Laksamana atau orang apa. Waktu papi sebut nama itu, Kempetainya berani ya, kamu berani bicara sebut nama itu. Ya, tolong ditanyakan, apakah beliau masih ingat nama saya. Kalau dia bilang nggak ingat, ya sudah, saya rela untuk dieksekusi. Berani kamu ya. Terus beberapa hari yang makan waktu berapa hari mungkin. Terus suatu pagi penjaganya bilang, dipanggil sama Kempetai suruh masuk ke kantor. Oh ya? Tapi kenapa ya? Kok enggak memberitahu aja ya, kok harus masuk. Harus datang ke situ. Tapi masuk, dibuka pintunya sudah, kok di meja itu ada seperti peralatan minum teh. Nah di Jepang tuh kan kalau acara minum teh itu kan ada tata keramanya sendiri. Pikirnya loh ada apa kok di situ ada. Bentar lagi Kempetainya keluar, papi kan berdiri ya. Lalu dia bilang, maaf Tan, ternyata Kempetai salah. Oh ya? Ya, hari ini Tan bebas. Terus papi bilang, kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan saya ditahan oleh Kempetai? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Memang zaman itu nggak pernah ada pengadilan, ada apa kan enggak. Pokoknya kalau ditangkap Kempetai itu ya sudah salah, tinggal eksekusi gitu. Nggak, papi bilang. Dan saya nggak tahu apa salah saya. Oh, gini, ada laporan bahwa Tan ini mata-mata Belanda. Mata-mata Belanda, ya. Terus dia sebut nama orang.
Dia bilang orang ini yang melaporkan ke sini bahwa Tan jadi mata-matanya Belanda karena dalam gereja ada bahasa Belanda, ada bahasa Melayu, dan Tan yang menerjemahkan. Lalu Papi bilang, oh ya kalau di gereja memang begitu karena kan Belanda dulu yang pegang peran di sini, memerintah di sini. Lalu dia sudah sebut nama itu. Kempetannya bilang, nah sekarang Tan sudah tahu siapa orang yang memfitnah ya. Memfitnah, dan sebetulnya Tan kan memang harus dieksekusi. Lalu Tan mau berbuat apa dengan orang itu? Lalu Papi bilang, oh di ajaran agama saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Hah? Luar biasa. Jepangnya bilang begitu. Lalu Kempetanya masih melanjutkan. Begini aja, Tan tidak usah menggunakan tangan sendiri, pakai tangan Kempetai untuk balas orang itu. Karena sudah hampir dieksekusi itu ceritanya. Lalu Papi bilang enggak usah. Nanti Tuhan sendiri yang akan. Luar biasa ya. Luar biasa. Padahal kalau dia sebut nama aja dan bilang tolong eksekusi, Kempetainya akan mengeksekusi. Tapi kalau boleh tahu orang yang memfitnah itu dia siapanya Papi? Jangan terkejut. Dia seorang kamu sudah mengundurkan diri dari ini, Doa Biaya Cukai, apa yang mau kamu kerjakan?